Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai jiwa yang sedang mencari makna di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Hari ini bukan tentang banyaknya kata, bukan tentang kalimat yang panjang dan indah. Hari ini tentang satu kalimat yang menembus batas, antara dunia dan langit, antara yang fana dan yang abadi. Kalimat ini bukan sekadar bunyi, ia bukan sekadar ucapan yang keluar dari bibir. Ia adalah getaran yang mengguncang ruh, menyinari nafas, dan menyatukan diri manusia dengan Sang Pencipta. Saat kalimat ini hidup, maka seluruh keberadaanmu ikut hidup. Jika saat ini engkau sedang lelah, berhentilah sejenak. Dudukkan hatimu, heningkan pikiranmu, biarkan jiwamu mendengar, bukan telingamu. Sebab kalimat ini tidak dimengerti dengan logika, ia hanya bisa dirasakan dengan ruh yang terbuka. Kalimat ini bukan rahasia karena sulit, tapi karena ia terlalu dalam untuk disederhanakan. Ia hanya akan ditemukan oleh jiwa yang siap tenggelam dalam keheningan. Siapa yang mampu mendengar dalam diam, dialah yang akan menemukan pintu menuju cahaya. Maka mari kita buka ruang hening di dalam dada. Biarkan kalimat ini menembus lapisan kegaduhan yang menutup ruh kita selama ini. Jika engkau merasa disentuh oleh kata-kata ini, jangan simpan sendiri. Bagikan pada saudaramu. Karena terkadang, satu kalimat saja cukup menjadi alasan bagi ruh seseorang untuk pulang. Nafas adalah hadiah pertama saat kita lahir, dan kelak akan menjadi jejak terakhir saat kita berpulang. Namun di antara dua ujung itu, berapa kali kita benar-benar menyadari maknanya? Kita bernafas setiap detik, tapi tak selalu hadir di dalamnya. Nafas bukan hanya tanda kehidupan. Ia adalah jembatan halus antara yang tampak dan yang gaib, antara tubuh yang fana dan ruh yang kekal. Ia adalah bahasa sunyi yang terus berdetak, meski kita sering tak peduli pada keberadaannya. Di dalam setiap hembusan nafas tersembunyi satu kalimat. Bukan tertulis di bibir, bukan terdengar di telinga. Ia hidup di ruang terdalam hati. Kalimat yang mampu menyatukan nafas roh dan nur dalam satu getaran kesadaran. Bayangkan seorang hamba duduk dalam keheningan malam. Ia tidak membaca ayat, tidak mengangkat tangan, tidak bersuara. Hanya nafasnya sendiri yang menjadi zikir. Dari dalam dadanya mengalir, kalimat yang tak bisa dituliskan tapi mampu mengguncang langit. Kalimat ini bukan sekadar bacaan, ia mengalir bersama nafas, menyatu dengan denyut jantung. Tak dikenal oleh akal, tapi dipeluk oleh ruh yang berserah. Bahasa ini hanya dimengerti oleh hati yang benar-benar tunduk. Dalam kalimat ini tidak ada permintaan, tidak ada harapan yang egois. Hanya kepasrahan yang total, keikhlasan yang murni. Kalimat ini menjadi nafas para kekasih Tuhan, bukan karena mereka menghafalnya, tetapi karena mereka hidup di dalamnya. Mereka tidak menyebutnya dengan suara, tapi dengan getaran ruh. Ketika kalimat ini benar-benar dihidupkan, tubuh menjadi ringan, hati menjadi lapang, ruh mengenali rumah asalnya. Kalimat ini adalah rumah bagi ruh yang lelah, tempat bagi jiwa yang letih berjalan pulang. Ia tak menghakimi, tak menuntut, hanya memeluk dan menuntun menuju taman keheningan di mana cahaya ilahi bersinar tanpa gangguan. Seorang wali pernah berkata, "Jika engkau ingin pulang, jangan cari peta. Temukan kalimat ini di dalam nafasmu, maka seluruh keberadaanmu akan tahu jalan pulang." Itulah rahasia yang hanya ditemukan oleh jiwa, yang rela berhenti sejenak. Sebagian orang hanya melewatinya, bernafas tanpa sadar, hidup tanpa hadir. Tapi bagi mereka yang disentuh oleh kalimat ini, dunia tidak lagi sama. Segalanya menjadi lebih jernih, lebih pelan, lebih bermakna. Ruh bukan berasal dari dunia ini. Ia tidak lahir dari tanah atau waktu. Ruh ditiup langsung dari sumber yang maha luhur, maka mengenal kalimat ini bukanlah hal baru bagi ruh. Ia hanya diingatkan akan sesuatu yang telah lama ia ketahui. Ruh telah bersaksi di alam azali. Saat ditanya, "Alastu birabbikum?" ia menjawab, "Qalu bala." Maka ketika kalimat ini hadir, ruh bukan belajar, ia pulang. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena rindu yang tak tertahankan. Kalimat ini tidak datang dalam keramaian. Ia datang dalam keheningan. Ia tidak meneriakkan diri, tapi menyentuh ruang batin dengan kelembutan. Saat ruh tersentuh olehnya, ia meleleh dalam sujud tanpa tubuh, dalam tangis tanpa air mata. Wali-wali yang hidup dengan kalimat ini, ruh mereka seperti cermin bening. Tak ada kabut nafsu, tak ada debu ria. Mereka tidak butuh banyak kata. Satu getaran ruh mereka saja cukup membangkitkan ruh yang lain. Kalimat ini bukan pakaian luar. Ia adalah pakaian ruh, melekat erat. Tak bisa dipalsukan, tak bisa dicabut. Ia menjadi napas dalam setiap gerak, setiap diam, setiap hela kehidupan mereka. Orang yang hidup dalam kalimat ini tidak hanya menyebut nama Tuhan dengan lisan. Mereka menghadirkannya dalam setiap detak jantung,
Setiap niat menjadi ibadah, setiap langkah menjadi zikir. Ruh yang telah menyentuh kalimat ini tidak akan kembali sama. Dunia boleh menggoda, waktu boleh mengaburkan arah, tapi magnet ilahi di dalam dada akan selalu menariknya pulang. Mereka mungkin tersesat sejenak, tapi tidak akan pernah hilang. Sebab ruh yang mengenal namanya akan selalu menemukan jalan kembali. Kalimat ini menjadi kompas ilahi dalam dada. Zikir mereka bukan lagi sekadar suara. Ia telah menjadi keadaan ruhani yang tidak terputus. Ia mengalir bahkan saat tubuh tidur, saat pikiran lelah, saat dunia berguncang. Dan saat ruh telah larut dalam kalimat itu, maka tak ada lagi jarak. Hanya kedekatan yang tak terucap, hanya kehadiran yang tak tergoyahkan. Nur bukan cahaya biasa. Ia tak bisa direkam kamera, tak bisa dipantulkan cermin. Nur adalah sinar yang menembus batas hati. Ia turun dari keagungan ilahi ke dada manusia melalui pintu kalimat ini. Saat Nur hadir, dunia menjadi terang dari dalam. Bukan mata yang melihat, tapi jiwa yang menyaksikan. Nur tidak suka keramaian. Ia datang kepada hati yang sunyi, hancur dan merasa kecil di hadapannya. Kalimat ini, ketika dibisikkan dengan cinta dan kerendahan hati, membuka pintu bagi Nur untuk masuk. Ia tidak meledak seperti petir, tapi mengalir seperti air yang membasahi tanah yang kering. Para wali tidak pernah memamerkan Nur. Mereka menjaganya dalam diam. Dalam keheningan malam, cahaya Tuhan menyala di dada mereka. Tak terlihat dunia, tapi cukup untuk menuntun jalan mereka pulang. Jika engkau ingin mengundang Nur, jangan cari ke langit, cari ke dalam dada. Duduklah dalam hening, tarik nafas perlahan. Bisikkan kalimat itu dengan kesadaran. Nur tidak datang karena paksaan, tapi karena hati siap ditinggali. Kita sering menarik nafas tanpa sadar, menghembuskannya tanpa makna. Tapi bagi jiwa yang terjaga, setiap nafas adalah pertemuan dengan Sang Pemberi hidup. Setiap hela adalah zikir, setiap embus adalah doa. Saat kesadaran hadir dalam nafas, kalimat ini hidup tanpa suara. Ia menyatu dalam dada, mengubah hidup menjadi ibadah tanpa jeda. Tak perlu sorotan dunia, tak perlu banyak kata. Cukup satu kalimat, satu napas, satu kesadaran, dan seluruh alam pun ikut bersujud bersama rohmu. Kalimat ini tidak butuh dikejar. Ia butuh ditemukan di dalam. Ia tidak membutuhkan pengeras suara, cukup kejujuran hati. Karena sesungguhnya sejak awal nafas pertamamu, kalimat itu sudah bersemayam dalam dirimu. Ia hanya menunggu kamu kembali mendengarnya. Semoga bermanfaat. Wassalam.